Rencana Ibtu Rudiana tak berjalan mulus usai langkai Kapolres. Ex-Wakapolri sampai aneh, memalukan. Jadi kami coba masuk mendalami, memang kami melihat ada banyak kejanggalan. Kejanggalan yang dimulai dari LP. Dimulai dari penerapan, ya kita sudah tahu lah bahwa itu ya apa namanya prosedurnya banyak yang dilewat, seperti ya bahwa ini kan penanganan banyak saksi dan ada tersangka waktu itu di tahun 2016 yang masih di bawah umur. Kalau di bawah umur itu wajib didampingi oleh keluarga, oleh kuasa hukumnya atau pekerja sosial atau orang tuanya. Pada saat itu keterangan mereka tidak ada didampingi. Tidak ada didampingi, sehingga mereka tertekan. Itu salah satu yang kami persoalkan. Ini membuktikan bahwa kinerja kepolisian itu betul-betul tidak sesuai dengan apa yang memang sesuai yang ada di dalam aturan hukum yang berlaku. Bahkan dari pihak kepolisian sendiri, terutama para penyidik, ini tidak bekerja secara profesional dan tidak mau bekerja secara hati-hati. Bahkan para penyidik diduga oknum-oknum penyidik yang melakukan terkait masalah kasus Vina ini terpengaruh oleh keinginan seseorang ataupun untuk kepentingan orang dan kelompoknya. Yang bisa membuka ini tabir menjadi terang hanya satu, yaitu presiden kita. Lebih dari itu, mereka akan buka dan akan berusaha mempermainkan instrumen-instrumen sehingga kasus ini makin lama makin lenyap, makin senyap. Peran Ibtu Rudiana ini kan tidak dalam gabungan sebagai tim penyidik. Dia di bidang narkotika. Memang anak putranya beliau jadi korban. Tapi pada saat Liga Akbar sebagai kawan Eki putranya Pak Rudi dihubungi oleh bapaknya almarhum bapaknya Eki almarhum, diajak ke penyidik atau penyidik membantu dengan tujuan hanya menentukan apakah helm, jaket, dan sepeda motor milik Eki almarhum. Padahal untuk menunjukkan itu kan sebetulnya cukup bapaknya sih bisa, karena mengajak Eki, ngajak si Liga Akbar. Ini aneh satunya, ya kan? Jadi kemudian dia membawa Liga Akbar ke penyidik. Ada nggak surat panggilan, surat perintah membawa, menghadapkan pada penyidik? Ini kan harus ada, walaupun beliau seorang perwira juga, tapi bukan terlibat dalam tim penyidikan tersebut. Nah, keanehan-keanehan ini yang bagi saya perlu didalami. Ada apa sebenarnya dia mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Rencana Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus kematian putrinya Iki di tahun 2016 lalu nampaknya tak berjalan mulus, sebab kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam ini kembali ramai disorot publik. Berbagai sosok yang membuat pengakuan di hadapan publik membuat kasus ini semakin rumit. Terlebih, sosok Ibtu Rudiana yang dituding melangkahi atasannya sendiri saat melakukan penangkapan para pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon saat tahun 2016 lalu. Bahkan, kini 8 pelaku sudah divonis bersalah oleh majelis hakim, termasuk Peggy Setiawan, sosok Ditro kasus Vina yang ditangkap pada pertengahan bulan Mei tahun 2024 lalu. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Mayor TNI HK Pun Marwan Iswadi, menyebut bahwa Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, dianggap gegabah. Sebab, ia membuat sendiri surat penyelidikan untuk menangkap para pelaku. Hal itu tertuang dalam isi putusan pengadilan kasus pembunuhan Vina dan Iki di tahun 2016. Ibtu Rudiana itu jabatannya Kanit Narkoba. Tetapi saya membaca di putusan pengadilan Ibtu Rudiana bikin surat penyelidikan, ujar Marwan dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam di TV One. Marwan pun tak habis pikir dengan tindakan Ibtu Rudiana itu, sebab yang seharusnya membuat surat perintah penangkapan yakni AKBP Indra Jafar yang menjabat Kapolres Cirebon Kota pada saat itu. Loh, saya bilang kok itu bisa bikin? Kapolresnya kemana? Seharusnya Kapolres yang memerintahkan, bukan dia. Lanjutnya, karena surat itu, kata Marwan, Ibtu Rudiana bisa menangkap langsung para tersangka. Dalam wawancara berbeda,
Mantan Wakapolri Komjen Pol Purno Grosino bahkan sampai mengatakan aneh melihat pergerakan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon. Menurutnya, ada kejanggalan ketika Ibtu Rudiana bertemu dengan Liga Akbar untuk menanyakan terkait dengan pakaian yang dikenakan Iki saat tewas. Saat itu, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar hingga kemudian menjemput dan mengajaknya berkeliling naik mobil. Mereka hanya berbicara empat mata di dalam mobil. Rudiana kala itu menanyakan soal pakaian dan kronologi soal kejadian tersebut ke Liga Akbar. Padahal untuk menunjukkan pakaian, film, dan sepeda motor milik Iki, hanya bapaknya Ibtu Rudiana bisa. Kenapa harus mengajak Liga Akbar? Ujarnya seperti dilansir dari Kompas TV yang tayang pada Minggu 16 Juni 2024. Grosino melanjutkan kejanggalan kedua ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Surat itu harus ada, meski Ibtu Rudiana seorang perwira. Ibtu Rudiana juga diduga turut memengaruhi kesaksian Liga Akbar. Keanehan-keanehan ini yang bagi saya perlu didalami, ada apa sebenarnya mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Ujarnya, jika lanjut Grosino, seseorang memberikan keterangan tidak benar, maka dia bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, jika seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, belum tentu bisa dikatakan memberikan keterangan palsu. Sumber keterangan palsu ini harus dibuktikan dari siapa? Grosino pun menilai kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Arahnya ke PTDH karena sudah memalukan Korps Bayangkara kepolisian. Ini kan kepolisian jadi rusak gara-gara seperti ini, pungkasnya. Saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Liga Akbar, buka mulut. Setelah beberapa tahun tak terdengar, Liga Akbar buka-bukaan menceritakan pertemuannya dengan ayah sahabatnya Eki, Ibtu Rudiana, beberapa hari setelah sang Eki dan Vina tewas. Kini, buka suaranya Liga Akbar mengancam pekerjaan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana terancam mendapatkan pemberhentian tidak dengan hormat PTDH bila kejanggalan yang diungkap Liga Akbar terbukti benar. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purno Grosino pun mengungkapkan terciumnya kejanggalan. Menurut Purnawirawan Polri ini, kejanggalan mulai tercium saat Ibtu Rudiana bertemu dengan Liga Akbar untuk menanyakan mengenai pakaian yang digunakan Eki saat tewas. Saat itu, Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar